Halo, Assalamualaikum. Da. Halo, Assalamualaikum, Manda. Sorry nih, ngerepotin nih. Volume dulu, bentar. Oke. Bentar gue set view-nya dulu. Nah, gini aja. Ini gue record ya. Yoi, nggak apa-apa. Maaf nih, ngerepotin nih. Slow. Tadi dari mana emang, Da? Tadi itu, gimana? Tadi tuh lagi tiba-tiba dapat SMS, katanya anak-anak yang mau ngambil daging kurban, boleh gitu, datang. Terus yaudah, gue datang dong ke sana. Udah selesai. Ternyata yang ngantri banyak banget gitu kan. Di mana? Di kampus? Atau kemana? Enggak. Itu kayak organisasi gitu, kayak yayasan-yayasan gitu. Soalnya di sini gimana ya, banyak yayasan-yayasan yang kayak buat anak-anak internasional gitu. Oh, gitu. Ya gue salah satunya di situ, Iya. murid di situ. Kayak organisasi gitu ya. Yep. Ini gue mulai ya. Ntar kita ngobrolnya sambil itu. Sorry nih, Da, ini baru perdana juga nih. Zoom meeting gini gue, jadi ini juga ntar apa sih? Zoom meeting yang basic 40 menit. Kan 40 menit tuh yang gratisan. Nanti kalau 40 menit bukan 15 menit kah? 40 gue baca-baca. Cuma nanti kalau emang kepotong lanjut lagi aja ya, bikin lagi ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Gue nggak punya host yang bayar soalnya. Mahal juga soalnya, sekitar berapa ya? 50-an ya? 50 dolar kan? 50 Berapa dolar US ya? dollar? Itu tahunan gitu kan ya? Iya. Ya udah nih, gue buka nih dah ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di ZA Talk. Sekarang episode 20 nih. Gue nggak sendiri, sekarang ngobrol bareng temen gue, yaitu Manda ya. Gue kenalin dikit nih, Manda profilnya itu, gue kenal sama Manda tuh pas kuliah S1 di UMJ. Kita itu satu dosen bimbingan skripsi ya, Daya. Iya. Audit, Pak Lukman. Lu audit juga bukan sih? Iya, Audit juga kan ya, Pak Lukman ya. Nah, terus sekarang Manda ini melanjutkan studinya ke Turki, teman-teman. Nah, episode ini gue mau tanya-tanya, karena banyak hal yang gue penasaran nih soal kuliah di luar negeri, apalagi di masa COVID gini ya, Daya. Nah, ya makanya gue ajak Manda buat ngobrol bareng di ZA Talk sekarang. Iya. Ya, mungkin Manda silakan kalau mau memperkenalkan diri dulu atau menyapa teman-teman pendengar. Enaknya ngomongin apa ini? Aku, kamu, gue, lu. Gue lu, biar santai. Oke ya, santai ya. Santai aja. Halo semuanya, nama gue Fadilah Wimanda. Alhamdulillah sekarang dapat kesempatan kuliah di luar, yaitu Turki di Istanbulnya. Sekarang posisinya udah semester akhir, lagi buat tesis gitu sih. Oh, lagi buat tesis nih, Daya. Iya. Lo ambil S2 atau apa sih, Daya? Program pendidikan apa di sana? Gue ngambil S2 Master Business Administration. Jadi bisnis administrasi. Oh, itu yang bukan, ini ya? Bukan apa? Maksudnya nggak ngelanjutinnya kayak accounting atau audit gitu. Lebih ke bisnisnya ini. Oh, lebih ke bisnis bisnis manajemen. Ya. MBA itu ya, yang gelar MBA itu ya nanti? Iya. Oh. Kayak siapa ya? Pak Irfan kan sih? Pak Irfan, betul. Pak Irfan. Ya. Itu berapa tahun enggak? Kalau normalnya gitu, program pendidikan MBA? Normalnya 2 tahun. Setahun kita belajar gitu, kelas, setahun lagi tesis. Gitu. Oh, sekarang lu lagi tesis nih? Kalau boleh tahu, di kampus apa ada di sana? Gue di kampus Sabahatin Zaim University. Jadi itu kampusnya bukan government atau bukan negeri, jadi kayak private kampus. Jadi kok kebanyakan sekitar 50%-nya itu, enggak 50%, 40%-nya itu orang luar.
Oh nggak gitu. orang asli Turki gitu. 40% Ya, banyak juga ya. ya Rame juga. macam-macam sekitar, banyak banget beneran deh, hampir semuanya. Yang paling sering aku lihat tuh Thailand, Malaysia, Filipina, tapi kebanyakan dari mereka yang Islam kayak Filipina yang bangsa Moro, terus Thailand itu yang apa sih namanya? Lupa, yang bagian kecil yang penduduknya Islam, mayoritas Islam. Oh, ya populasi muslimnya lah ya. Iya, itu Gua juga aku nggak lupa tahu, namanya. gua nggak tahu. Nah, gitu. Terus South Africa banyak, Somalia banyak, terus France juga banyak. Gitu. Kemarin sih gue denger-denger untuk yang S2-nya itu pendaftarnya dari luar banyak banget. Cuma yang keterima cuma 2.000. Wow, oke. Berarti emang nggak gampang gitu kan masuk sana. Hmm. Seleksi gitu ya. Setiap tahunnya di-upgrade, tambah ketat, tambah mahal. Soalnya kan ini jatuhnya kayak private gitu kan, private univ. Iya, bukan negeri ya. Gitu sih. Nah, gue mau nanya nih, Dak. Awalnya tuh gimana gitu? Motivasinya kan kita sidang bareng nggak sih di UMJ dulu? Lu tahun Nggak berapa, tahu. Dak? Wisuda tahun berapa? 18 akhir. Oh, beda lu duluan. Gue 19 awal. Ya beda dikit Iya, lah iya, gitu. 18. Beda Nah, dikit lah. nah kan ceritanya gimana tuh, Dak? Motivasinya apa? Awalnya gimana Ceritanya bisa dari Ciputat ceritanya sekarang ke itu Istanbul gue, gitu? iya, Gimana ceritanya? Kok cerita jauh banget sih? Nyari apa sih, Dak, jauh-jauh? awalnya gimana ya? Sebetulnya gue awalnya nggak tahu, terlalu berminat S2 gitu. Cuma bapak gue tuh dari kecil, kayak dari kapan ya? Dari kita SD gitu. Papa mau anak-anak papa itu semuanya minimal S2 dan laki-lakinya itu minimal Oh, S3. Papa karena papa itu ngelihat mama gitu kan, apa sih, dampingin mama sampai S2 gitu. Jadi pengen anak-anaknya juga at least punya pendidikan tinggi gitu. oh gitu. Dan papa papa tuh strict ya. Waktu gua S1 aja, maksudnya kan kalau di Indonesia itu S1 ya udah termasuk apa ya? Iya, Kita bisa udah. kita udah dewasa, udah bisa ngambil keputusan sendiri. Iya. Tapi kalau papa tuh enggak gitu. Pokoknya jadi kalau mau apa-apa tuh harus kita ngobrol dulu, apa namanya, diskusi dulu ini gimana, baiknya kayak gimana, baru bisa bareng-bareng gitu. Emang. Dan waktu itu kakak gue tuh udah di Turki, jadi kakak gue awalnya tuh di UIN. Mm-mm. Nah, beliau ngambil kimia kan, ternyata di UIN itu banyak orang Turki gitu, Oke. komunitas orang Turki yang sekolah di UIN. Nah, gimana, pokoknya kakak gue tuh ketemu, terus habis itu ngeliat, udah semester 3 kalau nggak salah, diajakin, mau nggak apa sih namanya, belajar bahasa Turki apalah segala macam, terus dilihat, kamu boleh lihat nggak ijazah kamu nilainya berapa. Nah, ternyata maksudnya sesuai kualifikasi itu kakak gue. Akhirnya Oh kakak gue gitu. ngulang lagi di Turki untuk ngambil S1. Nah, pokoknya Satu dari ulang situ, dia. dari Dia ya, satu ulang. padahal Oh, udah luar semester biasa. 3 mau ke 4. Ngambilnya kimia juga di Ya, Turki. enggak. Awalnya kimia di Indo, terus habis itu dia ngambil biologi di Istanbul Technic University. Cuma di Istanbul Technic University itu negeri, tapi dia kadang dosennya tuh liberal gitu. Oke, ya, ya, ngerti-ngerti. Jadi Nggak ada Islami-Islaminya ya, gitu ya. iya, Hmm. kampus gue ini kebanyakan ini Islami. Jadi kayak setiap building tuh kita punya masjidnya sendiri, dan tempat sholatnya tuh dipisah, kayak perempuan, laki-laki Hmm. gitu. Oke, Nah, oke. sedangkan yang kemarin itu kakak gue kayak nggak kuat. Nggak kuatnya adalah masjidnya itu di luar dari univ gitu. Hmm. Jauh ya. Dan pas jadi kakak gue tuh udah ada beberapa kelas yang jamnya itu
di tengah-tengah zuhur, tapi sampai asar gitu, jadi nggak ada waktu sholat. Dan setiap itu kakak gue minta izin ke toilet setiap matkul gitu. Nah pas kakak gue izin gitu kan, ya sholat dong, ke toilet sholat. Nah terus habis itu dosennya tuh kayak ngeh gitu, kenapa sih nih anak setiap saya ngajar ke toilet terus gitu. Diikutin lah, akhirnya pas diikutin karena gimana ya, di sana nggak ada masjid gitu. Jadi kakak gue nyari tempat di belakang, apa ya, kayak gudang, lu tau gak sih, buat tempat sholat gitu. Ya Allah. Karena segitunya ada, ya, gitu. nggak ada space untuk beribadah gitu ya. Iya, dulu kan ini karena itu gimana ya kalau dibilang, peninggalan Ottoman ya, yang si Atatürk itu, dia kurang apa ya, sama Islam tuh agak kurang gimana gitu. Jadi yang apa namanya, univ-univ negeri itu kebanyakan nggak ada tempat sholatnya. Ya. Nah, taruh dah nih, gue tangkap tadi kan gue mau tahu cerita awalnya. Ternyata emang berarti dari keluarga lo tuh, apalagi khususnya bokap gitu ya, strict ke akademik gitu ya, untuk anak-anaknya. Kalau boleh tahu lo emang berapa bersaudara, Dak? Gue alhamdulillah kita tuh 3 pasang, 3 cowok 3 cewek. 6. Lo anak berapa? Terakhir. Oh, anak terakhir? Wah, gokil. Lo anak terakhir aja masih ditekan, maksudnya bukan ditekan, maksudnya masih konsisten keluarga lo tuh ngarahin untuk pendidikan gitu ya, S2, lagi ke Turki gitu. Itu kan tadi kakak lo tuh. Nah, kalau lo sendiri gimana ceritanya bisa ke Turki tadi? Kalau gue, akhirnya kakak gue pokoknya ganti univ karena udah nggak kuat gitu. Nah, ternyata di univ barunya dia itu ada beasiswa gitu. Akhirnya gue disuruh play kan, udah play aja ini di sini gitu. Dan karena di situ nggak banyak orang Indonesianya juga gitu, dia bilang. Kayak baru 1 orang atau berapa orang. Akhirnya gue play, gimana seleksi, gue masukin semua berkas, akhirnya keterima gitu. Tapi beasiswa gue ini bukan 100%, cuma beasiswa sekolahnya aja, tapi kehidupan kayak dari rumah, rental rumah, semua segala macam kehidupan pribadi gue bayar sendiri. Oh, itu berarti kalau yang gue tahu kan ada beasiswa tuh yang terkenal LPDP ya, itu bukan beda lagi ya? Bukan, ini beasiswa langsung dari si kampusnya. Oh, dari kampusnya. Oh, ada ya dia buat mahasiswa asing gitu, dia ngadain juga ya? Ada. Nah, bahkan pas gue udah masuk gitu, gue baru tahu kalau misalkan dari ininya sendiri, dari government-nya sendiri di sini ada beasiswa untuk anak-anak luar negeri juga, namanya YTB. Turkish Burslar gitu. Kayak Turkish Scholarship gitu. Benar-benar dari tiket pesawat lo, tinggal lu di mana, makannya, jajannya, semuanya di cover. Cuma mereka minta kalian ngambilnya bukan bahasa Inggris, bahasa Turki gitu. Harus bahasa Turki. Apa maksudnya, jurusan bahasa Turki atau? Oh gitu. Jurusan yang berbahasa Turki gitu. Kalau gue kan sekarang gue nggak ngambil bahasa Turki ya, bahasa Inggris. Iya. Jadi gue pengantarnya bahasa Inggris, bukan bahasa Turki. Oh, oke. Nih dah gue mau nanya. Program beasiswa lu itu, kan biasanya kalau beasiswa, misalnya yang LPDP ya, dia kan itu harus ada syarat, nanti kalau udah lulus, 2N+1 gitu, yang ngabdi dulu di Indonesia gitu. Nggak boleh kemana-mana. Kalau program lu ada apa, kontrak setelah lulus harus ngapain dulu gitu nggak? Nggak ada sih, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Enak dong ya? Iya, dan itu kalau nggak salah tahun pas gue apply, kalau nggak salah itu baru pertama kalinya dibuka. Oh, program itu? Buat beasiswa. Cuma beasiswa ini buat anak-anak yang emang dari luar negeri gitu. Sekarang masih ada nggak? Masih ada. Masih lanjut. Wah. Tahapannya dia tuh 3 beasiswanya untuk kampusnya 30%, 50%, 70%, 100%. Jadi lu bisa ikutan
apa namanya, kalau lu milih beasiswa yang 100% nanti ada ujiannya yang Hmm. untuk yang 100% gitu. Nah, waktu kalau lu pengalaman lu tuh, berarti lu di tahun 2019 ya apply beasiswa itu ya? 18 18 ya? apply-nya. Heeh, Itu 18 akhir. cara masuknya gimana, Dak? Apply-nya? Dari awal deh coba ceritain, Kak. Apa lu Awalnya bikin ya, esai dulu kita kan atau ada masuk ujiannya gitu? awalnya kita seleksi berkas dulu, masuk ke webnya kampus, terus habis itu apply semua berkas, kita masukin, terus pilih kayak maunya apa, misalkan gini, kan di situ ada bahasa Turki, bahasa Inggris, ada fakultas yang menyediakan bahasa Inggris atau full Turki gitu. Nah, kalau terus udah seleksi berkasnya udah selesai, nanti dipanggil apa namanya tahap selanjutnya, misalkan interview atau ujian gitu. Nah, pas sudah ujian ternyata sebetulnya misalkan ujiannya mintanya 100%, tapi ternyata dapatnya yang cuma 70% atau 50% beasiswanya gitu. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Kalau untuk 100% beasiswa itu sulit. Itu ngajuin berkasnya apa aja, Dak? Maksudnya apa? Dia minta esai atau apa gitu? Apa data-data pribadi aja? Data-data pribadi, nilai, terus apa namanya, kemarin kalau gue waktu itu TOEFL, tapi sekarang dulu waktu itu IELTS, dulu enggak, waktu gue itu cuma ujian, terus habis itu tahun depannya lagi ganti ke TOEFL, tahun depannya lagi ganti ke IELTS, dan tahun sekarang ya IELTS, pakai IELTS gitu. Sama sih, ijazah segala waktu itu lu macam, ujian dong? Iya, ikut ujian. Ujiannya gimana tuh, Dak? Ya pakai bahasa Inggris, kayak uji kompetensi gitu, sama uji bahasa, Gitu. ujian bahasa. Itu dari awal udah milih jurusan, Dak? Lu dari awal udah pilih MBA? Udah. Gitu. Karena kan ya. Dan ada, dan jurusan gue itu pertama kalinya pakai bahasa Inggris, karena sebelum-sebelumnya 100% Turki. Ya Allah. Dan Turki itu sumpah hurufnya susah. aja beda gue lihat. Iya, susah, sumpah. Dan lucunya adalah gue kan sempat nge-freeze sistem gue ya, satu semester gitu buat belajar bahasa Turki. Jadi dia tuh satu kalimat disambung semua dari misalkan saya sedang berjalan, itu disambung semua jadi satu kata gitu. Nggak ada spasinya gitu. Iya, koşuyorum itu artinya saya sedang berjalan gitu. Sayanya itu M doang, your-nya itu sedang, kos-nya itu berjalan, disatuin semua. Kalau penghurufannya dia sama nggak sih pakai alfabet 26 atau punya sendiri, Dak? Enggak, beda-beda. Ya Allah. Dia punya vokal juga beda. A, E, O, U. Jadi kalau dia kayak kecil, kanji gitu ya, dari bunyinya ya dia ya. A, E, O, U gitu. Kalau terus C itu bukan C tapi J. Kalau iya, kalau C yang ada bawahnya gitu, itu namanya baru dibilang C. Ribet. Gitu. Luar biasa. Nah, oke, berarti 2018 di apply dan lo mulai pertama berangkat ke Turki itu tahun 2019. 19, iya, 19 awal. 19 awal. Terus di sana gimana tuh? Langsung mulai kuliah atau ada penyesuaian bahasa dulu atau gimana untuk mahasiswa asing? Awalnya itu tahun 2019 harusnya gue udah masuk kelas gitu kan. Karena ternyata dari semuanya itu yang udah datang dan sampai di Turki itu nggak mencukupi untuk yang 100% bahasa Inggrisnya. Jadi mereka dialihkan ke Turki gitu. Ke kelas yang Turki. Bahasa Turki. Jadi dialihkan? Iya, karena gue nggak mau. Jadi gue suspend 1 semester gitu. Nunggu Gelombang yang anak-anak tahun depan? Enggak, yang semester depan. Yang semester berikutnya. Iya. Jadi gue mulai semester pertama itu di 2019 akhir. Gitu. Lo selama di freeze itu tapi lo di Turki? Iya, gue di Turki.
Itu kegiatan lo ngapain di sana? Ya banyak sih kalau kayak gue nyesuaiin bahasa, terus habis itu ngurus-ngurus berkas, yang sampai sekarang juga susah banget berkasnya. Terus apalagi ya, bahasa sumpah susah banget kok. Dan apa ya, kuping lu tuh nggak nerima banget sih, kayak Iya, gimana bahasa tuh? apa nih, bahasa alien mana nih gitu kan. Asing banget ya? Kalau maksudnya iya, karena dulu tuh gue tuh pengennya dulu ke Korea kan. Terus nyampenya di Turki, tapi kata gue, ya emang mungkin jalannya di sini ya aja. Iya. Oke. Nah, habis itu 2019 mulai kuliah tuh, ambil MBA. Iya. Boleh ceritain nggak, ada sistem kuliahnya tuh sama nggak sih perkuliahannya, kegiatan belajar mengajarnya, SKS-nya, ujiannya, sama kayak di Indonesia S1 gitu nggak sih? Atau beda? Sama, sebetulnya tuh sama. Cuma gue tuh S2-nya gue tuh kebanyakan malam, sore ke malam. Jadi gue tuh kalau pulang tuh jam 12 malam. Oh gitu. Jam 11 atau setengah 12 baru selesai kelas gitu. Mulainya jam berapa? Mulainya sore, karena kebanyakan teman-teman gue tuh udah umur ke atas semua, kayak sekitar 30-an, dan udah punya anak gitu. Oh iya Karena sih. Di juga, sini kenapa? S1-nya susah banget cuy. S1 di Turki. Benar, susah banget. Maksudnya susah gimana? Susahnya adalah Susah lulus? susah lulus. Dan ya susah lulus, jujur. S1 di sini susah. S2 di sini sosok lah ya. Susah kalau lu nggak belajar ya susah. Iya. Kalau lu udah belajar aja susah. Iya. Gue jujur ya bukan orang yang senang belajar, cuma maksudnya gini, ya lu belajar aja belum tentu bisa gitu ya. Ya lu harus udah kewajiban gitu belajar tuh gitu. Iya sih. Ya udah. Dan gue sukanya adalah vibe-nya kayak dari perpusnya, kampusnya, semuanya tuh ngedukung gitu ya untuk belajar. Jadi mau pulang jam 12 malam juga ya enggak, ya aman-aman aja gitu. Oh gitu ya. Gue jam 12 malam pulang sendirian gitu, terus pakai bis biasa aja gitu. Jadwalnya gimana ya? Jadwalnya di tahun pertama lu kuliah itu kan kalau Itu Senin sampai Jumat atau acak aja sampai Minggu juga ada kuliah gitu? Iya, kita bisa milih. Jadi sebetulnya kita dalam 2 semester ini yang wajib, mata kuliah yang wajib kita pilih itu ada 8. Waktu gue 8 ya, bukan 10. Jadi tapi lu bisa milih 10 matkul, bisa kalau lu kuat. Iya. Biar cepet gitu ya. Nah, kalau kuat. Iya, cuma kalau kuat. Iya. Karena apa ya? PR-nya banyak, coy. Tiap hari ada PR. Tiap hari suruh baca. Gue juga gue kan di Indonesia kan, gue kan ngelanjutin tuh di UMJ S2. Itu aja gue nggak selesai, nggak kuat tugas ya gue. Dikit-dikit suruh nulis paper, aduh. Akhirnya gue post gitu, makanya lu hebat banget udah tesis malah. Ya gimana? Karena gue fokus, Kak. Kalau lu kan kerja juga gitu kan. Nah, itu gue mau tanyain tuh, Nah, pas lu di sana tuh, selain ini kita geser dikit nih ya, dari bukan dunia kuliahnya nih, bukan kegiatan belajar ya. Pas lu di sana nih dari awal atau sampai sekarang, lu kan orang asing nih, Dak. Iya. Ada semacam apa ya? Culture shock gitu nggak sih? Kayak yang tadi misalnya lu bilang. Terus ada peristiwa lucu nggak? Ada. Atau diskriminasi mungkin. Gue tuh kayak ngerasa gimana ya awalnya ya, nggak tahu kenapa. Gue tuh waktu pertama kali tahun 2019 gue dateng, itu lagi peralihan summer kan, kelas gue setelah summer gitu. Jadi summer itu setengah dari orang Istanbul itu pulang kampung, dan banyak juga yang dari kampung datang ke kota karena liburan gitu, 3 bulan liburan, mau SD, SMP, kuliah. Kalau kita kan
nggak ada ya kayak gitu, kayak summer apa segala Iya, macam nggak ada, gitu. nggak ada. Lebaran doang libur. Ya, Iya. akhirnya jadi tuh gue di bis duduk tuh karena gue masih sedikit tuh bisa bahasa Turkinya. Iya. Jadi tuh ada cewek yang seneng banget duduk sama gue. Jadi dia sampai kayak girang banget kalau misalkan gue tuh orang asing gitu, karena di daerah-daerah lain tuh nggak ada orang asing gitu, karena Istanbul tuh bukan ibu kota tapi dia kota metropolitan gitu. Oke, ya, ya. Kayak Jakarta, tapi sekarang kan Jakarta ibu kotanya udah dipindahin kan, Iya, tapi iya, tetap iya. aja Jakarta rame gitu kan, Iya, banyak iya, iya. orang asing. Nah, ya kayak gitu, Istanbul tuh juga kayak gitu, karena ibu kotanya di Ankara sebetulnya. Oh, iya. Pusat Nah, pemerintahannya Ankara, iya di tapi Ankara, pusat metropolisnya di Istanbul. Istanbul. Oh. Terus, Nah, terus? terus gue dimintain foto, lu bayangin, kayak gue serasa artis gimana gitu kan, gue kaget awal, tapi terus dia seneng banget kayak gue kayak nggak habis pikir, seneng banget gitu ya. Terus pas Ngobrolnya dia udah bahasa turun apaan itu? gue iyain aja karena gue nggak Oh, tahu. iya, iya. Terus, karena kan gue gimana ya, orang Indonesia kan punya feeling rasa hormatin gitu ya. Iya, Oh iya. iya, terus gitu terus ada sama kayak foto ya kan, berarti dia minta foto kan, udah ngeluarin HP, udah foto gitu segala macam. Pas dia udah turun tuh sampai loncat sampai dada gue tuh kayak oke. Terus kedua kalinya nih, gue lagi duduk nih kan, gue pakai masker. Dulu sebetulnya Turki itu jarang banget pakai masker, nggak, bahkan sampai gue nggak pernah ngeliat orang pakai masker gitu. Dan gue tuh orang yang suka pakai masker gitu. Pas itu gue pakai masker kan, nggak kelihatan nih kalau gue kayak orang Indonesia. Gue lagi duduk, terus habis itu disamperin, ya kamu orang Indonesia ya gitu. Aku untung dia waktu itu dia bisa bahasa Inggris kan ya. Terus bilang, aku suka banget sama orang Indonesia. Orang Indonesia tuh ramah-ramah banget. Terus Oh, gitu. dia tuh baik-baik gitu. Aku juga punya teman chattingan dari Indonesia, dia bilang kayak gitu. Tapi dia nggak mau ke sini, nggak tahu kayak gitu-gitu deh. Dan kalau ditanya, dan orang Turki tuh orangnya gimana ya, to the point. Oh, gitu. Nggak basa-basi? Misalkan gini, iya, saya ini, kamu dari mana ya? Kadang tuh gue dipanggilnya gue dari Suriah, karena mereka tuh nggak terlalu suka sama orang Suriah kan. Kenapa dah itu? Karena kan waktu itu kan ada perang ya. Kan Turki itu kan deket banget perbatasannya sama Suriah. Nah, dia buka jalan. Turki itu yang ngebantu Suriah dari makanannya, bantu apa aja gitu. Dan bahkan refugee siapa sih, mereka bisa datang ke Turki gitu, kayak didanain sekolahnya, digratisin kayak gitu. Nah, orang Turkinya asli kurang suka gitu sama keputusan Erdogan gitu. Maksudnya dia bilang kayak gini, kita juga masih banyak kok yang harus disejahterain gitu, bahasanya kayak gitu. Terus ya gitu, dan mereka kadang-kadang ambil alih gitu. Ambil alih kayak pasar-pasar sekarang banyak orang Arab gitu. Oh, Jadi nggak gitu. kayak, kalau kita tuh kayak Cina lah ibaratnya. Oh, iya, ngerti. Jadi kayak Macam kayak gitu. iya. Cuma kenapa? Cuma sama Pak Erdogan nggak terlalu dikasih tempat gitu. Kalau kita kan dikasih tempat ya, di atasnya juga atas itu. Iya. Kalau dia nggak dikasih tempat, ya cuma dibantu aja gitu. Oke. Itu kan tadi 2 pengalaman yang kurang lebih happy lah ya, disambut baik gitu kan. Ada yang lain. Kalau ada nggak pengalaman yang pahit, entah diskriminasi lah atau apa gitu, mungkin ada di sana? Ada. Jadi Gimana? waktu awal-awal corona kan ya, gue kan agak-agak sipit nih. Gue lagi nggak pakai kacamata, gue cuma pakai masker gitu kan. Terus habis itu dia langsung nanya, "Sen Cina mesen?" gitu kan. "Kamu orang Cina ya?" Terus bilang gitu, "Corona, kamu bawa corona ya?" Langsung dirasisin kayak gitu. Terus aku bilang, hire bin Indonesia lium gitu kan. Gue bilang gue orang Indonesia. Indonesia tamam guzel bagus. Aku nggak suka ya orang Cina gini gitu. Rasisnya gitu.
Oh, berarti emang secara umum Indonesia tuh dikenal baik ya sama orang sana ya? Baik. Dan mereka tuh nggak segan-segan ngomong, misalkan gini, kamu orang mana? Aku orang Indonesia. Saya, oh bagus, saya nggak suka orang Mesir. Dia nggak segan-segan ngomong kayak gitu, langsung nyebut negara. Saya nggak suka orang Mesir, saya nggak suka orang Suriah. Dan itu kayak udah sering banget ditanyain. Hampir ya udah banyak banget ya. Kenapa Kalau dah gue emang? ketemu Alasannya apa dah? Kenapa dia suka orang Indonesia dah? orang Indonesia tuh ramah, dibilangin. Oh, ramahnya itu ya. Kalau ditanya tuh kita senyum karena emang kultur kita kali ya gitu. Kalau misalkan oh iya kayak ekspres gitu. Karena budaya mereka juga seperti itu atau karena emang itu Enggak sih menyenangkan aja? budaya Kalau mereka emang budaya gimana? Ramah gitu juga nggak? mereka gimana ya? Mereka tuh cepet marah kalau orang sini mah. Jadi Tensinya gini, tinggi ya? lu tuh kalau di mobil, di transportasi, di jalan, jangan heran kalau ada yang berantem tiba-tiba gitu kan. Ada yang teriak-teriak tiba-tiba gitu. Tapi mereka udah selesai dari situ, tetap ini lagi, baikan lagi. Misalkan nih, ada 2 orang OT, OT apa? orang Turki. Oh, orang Turki, oke. OT nih dia cirinya marah-marahan nih sampai apa namanya banting piring lah, banting gelas. Nah besoknya mereka udah makan barengnya gitu. Oh, gitu ya? Keren ya. Nggak baper ya? Tapi kalau ininya ya gimana ya, marah-marah teriak-teriak kan nggak ujung-ujung ke ujung gitu. Misalkan kita nih, kalau waktu itu gue kan orangnya apaan sih ini, apaan siapa yang ribut gitu kan, gue kepo nih, gue mau ke sana terus kata kakak gue jangan ntar kalau diliatin kita bisa diajak ribut lagi gitu, apalagi kita ya banjir gitu. Jadi gue udah nyari aman ya wes lah nyari aman gitu. Tapi kadang-kadang karena gue udah sering juga sih ngeliat orang kadang-kadang debat tengah jalan, misalkan ya kan gue sering naik bus ya, nah itu ada mobil tuh berhenti gitu di depan apa sih namanya halte gitu kan. Terus habis itu yang si busnya blokir jalan gitu, dia berhenti. Kenapa nggak marahin si yang punya mobil, kenapa kamu berhenti di situ, udah tahu gini itu selain itu mau 10 menit mau 20 menit kita mau nungguin aja. Oh gitu ya. Gokil sih. Tapi udah selesai dari situ ya udah nggak berkepanjangan ya konfliknya ya. Enggak. Cuma temperamen berarti mungkin temperamen ya kata yang tepat ya. Keras kepala juga. Ih. Nah, oke dah. Banyak cerita-cerita. Kalau mau dijelasin lagi mah. Iya. Nah, selanjutnya gue mau nanya ini dah. Selain kuliah di sana, apalagi kuliahnya sore, kesibukan lu di sana tuh apa aja? Ada nggak kegiatan lain? Apa kerja atau apa gitu? Kalau waktu itu sih gue ada bisnis ya sama kakak gue, kayak bantu kakak gue ada beberapa bisnis sih, gue bantu kayak bikin ini bikin itu atau ngedit ini atau nyari coba dong cari ini gini gitu doang sih. Cuma enggak kayak setiap bulan selalu ada project, enggak, kadang-kadang gitu, Enggak tetap ya dan gitu. Enggak tetap. Cuma enaknya adalah ya kalau lagi banyak banget sampai kadang-kadang ini gimana sampai kadang gue gara-gara itu harus bergadang gitu, apalah segala macam kayak gitu, apalagi banyak-banyaknya. Terus kalau atau apa? Atau ada juga misalkan kalau di sini tuh gimana ya, banyak banget peluang kerja, kayak lu bisa jadi translator juga gitu kan, kerja di satu kios-kios. Di sini anak-anak sering kerja di kios-kios di mana banyak orang Indonesianya, turis Indonesianya atau orang luar gitu, dan digajinya per harinya lumayan gede gitu, 100 lira kan sekitar 170.000 per hari. Oh, lumayan ya. Buat gitu. Jajan mah lumayan. Tapi lumayan lah. Peraturannya membolehkan enggak pelajar asing untuk kerja di sana? Peraturan ketenaga kerjaan di Turki itu? Sebetulnya enggak, itu kan kayak freelance aja sih. Kalau mahasiswa gitu.
maksudnya kayak dari pagi sampai sore. Itu kan ada sip-sipannya juga, nggak seminggu dia full semuanya seminggu gitu. Bukan Terus pekerja banyak, tetap gitu ya. banyak mereka-mereka yang nge-guide orang-orang Indonesia yang mau jalan-jalan di Turki gitu. Oh iya, bikin ini ya, apa namanya? Kayak agen travel gitu ya? With tour guide gitu juga nanti ya di sana. Tour guide, tapi nggak 100, gimana ya? Dia nggak bakal ngomong saya tour guide, karena kalau misal ketahuan kamu tour guide, kamu dituntut gitu. Jadi emang ada official tour guide-nya sendiri, cuma Oh doi iya pasti iya nggak bisa iya. bahasa Indonesia gitu. Atau mungkin bisa bahasa Indonesia, tapi tetap aja pasti dari travel itu nge-guide orang lain gitu. Maksudnya nge-guide orang Indonesia yang udah pelajar Indonesia yang udah lama di situ, gitu. Di sini maksudnya. Nah, di Gitu. situ ada peluang tuh buat Yes. colong-colongan gitu ya. Tahu nggak Kenapa per kenapa? harinya berapa? Berapa? Tinggi. Makanya kebanyakan mahasiswa kalau lagi musim-musim pada summer ya, pada kesini gitu. Summer Itu di sana bulan apa sih di sini? dari mulai awal April ya. Awal April tuh April, mulai. Mei, Juni. Tapi April masih agak dingin lah ya kan, karena masih transisi. Mei, Juni, Juli. Oh, itu Mei sini rame-ramenya tuh. banget. Gitu. Berapa? Karena Berapa? sekarang ya Sehari berapa? corona, sebut harga nggak ya? US dibayarnya juga bukan lira. Pakai apa dong? Sekitar kurang lebih 100 US. Wow, 1 hari dah. 1 hari. Gede banget sih. Sekali. Tapi Kenapa? maksudnya grupnya grup besar juga, maksudnya dia harus nge-handle bukan handle, mentranslatekan, menjelaskan misalkan 30 orang, Oh berapa gitu. orang gitu. Iya iya. Itu baru mau gue tanyain. Terus emang rata-rata kalau lagi bawa rombongan gitu berapa hari tuh mereka berwisata di Turkinya? Kebanyakan 7 harian. 7 harian. Kayak ada umroh plus Turki gitu, atau Turki doang gitu. Oh Itu sih. gitu. Nggak terlalu banyak. Dan misalkan sehari itu bisa dari Istanbul langsung ke kota-kota lain gitu, berapa tempat gitu. Nah, selanjutnya nih gue mau bahas soal biaya hidup nih, karena gue dari gue pribadi gitu penasaran. Pasti kan untuk pergi ke luar negeri untuk belajar gitu kan salah satu pertimbangannya pasti biaya ya. Biaya pendidikannya sama biaya hidupnya di sana gitu. Ya. Nah, lu kira-kira bersedia nggak nih sharing? Berapa sih sebulan untuk seorang pelajar gitu ya? Gue ya jujur, tergantung lu nya. Kalau lu boros, kalau lu enggak, ya kalau gue ya rata-ratanya aja ya, itu sama kayak di Jakarta. Sama. Sekitar, iya. Masa Kalau sih? misalkan lu tinggalnya di rumah ya, lu kayak nyewa rumah untuk 1 tahun. Kebanyakan di sini kan nyewa rumah itu harus ada kontraknya 1 tahun gitu, Iya. atau setengah bulan atau gimana. Itu Dan berapa itu 1 tahun? misalkan yang untuk per bulannya yang yang satu rumah itu isinya 2 kamar itu sekitar 2000-an 2000 tele. 2000 Berapa tuh? tele kali 1.700 sekarang. 2000, Berapa? 3.400 berarti. 3.400.000. 3 jutaan. Cuma iya, 3.400.000-an lah ya. Sebulan Gitu. tuh. Tapi sebulan. Nah, itu di dalam rumah itu, misalkan ada 2 kamar, 1 living room gitu atau salon gitu. Nah, itu misalnya lu isi 2 orang, itu bakalan mahal. Isi 3 orang, lumayan. Isi 4 orang, 5 orang, murah banget, ya kan? Oh, gitu. Iya, iya, iya. Tapi Sharing. kalau lu pilih di dormitory gitu atau asrama yang langsung dari kampus, mahal. Sekitar dulu waktu kursnya masih 1.900 ya, hampir 2.000. Itu 900 tele. 900 tele ya? Ya, 900 tele. Ya nggak sih? Hampir 1.000 untuk 1 kamar yang isi 3 orang. Lu dari dulu lu tinggalnya di mana? Sewa rumah apa dormitory? Rumah. Ini rumah. Oh, Makan? itu nyewa tuh, dekat kampus tuh. Ya, nyewa.
dekat kampus. Berapa kali naik bis ke kampus? Sekali. Kali. Dari awal lu di rumah Cuma itu? 2 stop. Enggak. Pindah-pindah gitu. Pindah. Karena tergantung ya. Kan dulu tuh sama orang-orang Indonesia juga gitu. Tapi enggak, maksudnya kalau sekarang kan sama kakak gue, dan alhamdulillah sama kakak ipar gue gitu. Kakak ipar gue itu sama-sama mahasiswa sama kakak gue gitu di sini. Kakak ipar lu orang Turki? Mahasiswa enggak. Orang Oh. Indo. Orang Indo. Cuma kita satu univ gitu lah. Jadi ketemunya pas lagi belajar. Gitu. Lu berarti berdua di sana? Apa bertiga? Aslinya di rumah ini bertujuh. Oh, bertujuh. Ada orang lain gitu. Cuma rumah gue ini nyewa yang duplex kayak 2 tingkat gitu. Jadi bisa yang banyak. Mahal adalah di sini tuh yang mahal tuh mereka harus ada deposit awal. Kayak rumah tuh harus ada deposit awal minimal 1 bulan. Kayak 1 bulan kita bayar kontrakannya gitu. Sekitar 2.500 tele. Jadi harus punya itu 5 jutaan ya. 5 jutaan kurang. Nah, terus kayak fatura-faturanya, fatura tuh apa ya? Tagihan listrik gitu. Kita buka kayak air, gas, listrik itu sendiri, wifi gitu. Utilitas lah ya. Kalau misalkan di di winter itu gas naik banget. Gitu, sorry. Nggak apa-apa, santai. Di winter naik karena penghangat gitu ya? Karena ya heater ya. penghangat. Terus kalau biaya hidup yang lainnya kayak makanan gitu, di sana mahal-mahal nggak sih? Di Istanbul kan metropolis kan? Mahal. Ya kalau mau nyari yang mahal ya karena gue mahasiswa ya, gue udah tahu tempat-tempat yang murah. Nah itu tips and trick apa? Lu masak juga di sana, masak sendiri? Dan ya gue juga masak di sini kayak karena kan di sini gue ada kakak gue ya. Misalnya hari ini gue masak, besok kakak gue masak, besok lagi gue gitu ganti-gantian aja. Cuma kalau gue lebih suka makan di rumah sih, gak di luar. Kalau di Indonesia gue justru ya jujur gue lebih boros sih di Indonesia daripada di sini. Kenapa gitu dah? Pertama waktu itu jadi gue pas pulang kemarin udah 2 kali tuh nggak ada motor di rumah, jadi gue terpaksa naik angkot. Oke. Nah terus lu tau nggak gue kayak naik Grab lah atau naik Gojek lah itu udah ngeluarin duit berapa ya sehari, gue cuma buat transportasi itu 100.000. Sedangkan di sini gue jadi mahasiswa sini gue pakai kartu kayak kartu e-money lah. Itu ada paket namanya iLog satu bulan pas itu kita bisa ngetap 200 tapan gitu. Itu cuma 50 tele. Kalau bisa di Indonesiain lah 100 ribuan. Kurang bahkan sekarang udah turun kan kursnya sudah 1.700 enggak 100 ribuan lagi. Dan 100 ribuan itu lu tuh bisa kemana-mana, pantai bisa, ke ujung Istanbul bisa kemana. Jadi tuh gue kayak nggak pernah mikirin duit kalau di Istanbul. Oh, transportasi justru mudah banget ya? Murah gitu ya? Iya, murah. Itu khusus pelajar atau apa gimana? Pelajar, khusus pelajar. Oh, apa namanya? iLog apa? iLog. Ada namanya Istanbul Card. Terus lu bisa milih gitu. Aku mau di iLogin dong. Kayak paket buat sebulan gitu, ngetap sebulan dan 200. Dan gue sering banget setiap hari keluar itu nggak habis-habis tapan, nggak nyampe 200 gitu. Iya 200 banyak juga. Keren kan? Coba bayangin 100.000 ke transportasi sebulan, kayak ya ampun. Gila. Indonesia ketinggalan banget ya transportasinya ya. Itu 100.000 di Indonesia tuh cuma 3 hari kali dah naik taksi online mah. Iya, di Indonesia karena macet, terlalu banyak transportasi pribadi, terutama motor. Di sini kan motor bisa dihitung jari dan kebanyakan motor itu buat pengantaran makanan gitu yang punya resto gitu. Dan untuk punya motor juga sulit, mereka harus punya usaha gitu. Oh, ini buat buka usaha, ada surat usahanya dulu baru bisa beli motor. Syaratnya ketat lah ya, diperketat ya. Ya,
Pajaknya juga Gede, lumayan, Pak. tinggi. Oke, berarti emang Indonesia ketinggalan jauh lah tata kota transportasi umumnya gitu kan. Enak banget kalau gitu. Berarti terus apalagi dah biaya-biaya yang keluar dah sebagai Terus mahasiswa asing? apa lagi ya? Misalkan makan ya, taruhlah 20.000 udah kenyang sih gua. 20.000 sehari apa Kalau gimana? misal, Terus kalau sekali makan? misalkan gua sekali makan. Kalau sehari kira-kira habis berapa dah? Sehari kadang gua nggak ngeluarin duit, coy. Gimana ya gua kalau ngejelasin? Masak apa? Karena kayak misalnya nih gua minum ini nih. Beli minum, lu tau nggak ini berapa harganya? Berapa? Sebotol ini. Kalau di Indonesia 2.000. tuh 3.000 4.000 tuh. Ini 2.000 lu bayangin. 2.000 2.000. rupiah. Bahkan kalau lu beli di market, ini tuh bukan 2.000. 1.000. Ada yang 1.000. 1.000 rupiah. Botol. Air mineral botolan 1.000. Coba lu bayangin. Terus kayak gue kan suka susu ya, minum susu kayak gini tuh murah, jadi kayak beli coklat juga murah kayak gue, aduh. Menarik, gue jadi pengen kuliah di sana. Tapi kalau misalkan lu mau kayak yang nongkrong di kafe ya mahal. Oh iya. Ya maksudnya apa ya, gue kan bukan tipe yang nongki setiap hari gitu. Ya ada lah sometimes gitu, cuma bukan gue gitu. Cuma kalau di Indonesia tuh kan gimana ya, kalau kita ketemu ya adanya tempat yang buat nongkrong gitu kan, Iya betul. kafe gitu ya. Betul. Nggak ada Kalau tempat yang murah. di sini itu mereka nongkrong cuma bawa air mineral atau ngecai, namanya ngecai kan, atau ngeteh lah ibaratnya. Di sini tuh adanya ngeteh bukan ngopi. Itu murah. Ya kayak berapa ya? Kadang suka gratis gitu kalau misalnya di tempat makan. Kalau kita kan di Indonesia tuh kalau air gratis ya. Kalau di sana teh gratis gitu. Oh Terus gitu. kayak pinggir pantainya tuh banyak taman. Itu gratis. Jadi kita tuh kadang nongkrong di pinggir laut, di taman, di mana yang nggak harus di kafe gitu. Iya benar. Kalau di Indonesia itu nggak ada, banyak yang murah tapi nggak nyaman gitu. Iya, Yang nyaman maksud gue pasti juga nggak gitu. murah gitu. Cuma kalau di sana banyak ruang terbuka hijau mungkin ya. Yap, Jadi orang nongkrong bener. bisa di mana-mana. Wah menarik banget sih. Menarik. Bahkan gue kemarin kan pulang nih, berapa ya, 2 minggu atau 3 mingguan gitu. Gue tuh udah kangen banget sama Istanbul. Kangennya adalah gue bisa tiba-tiba gue ke pantai, bisa tiba-tiba gue ke pinggir laut, bisa tiba-tiba gue ke tempat yang estetik banget gitu. Tapi gue nggak harus butuh duit banyak gitu. Kayak lu bawa duit 20 tele, 30 tele ya, kayak sekitar 50.000, itu udah, ya udah, lu bisa makan, bisa minum, bisa transport. Itu kayak gimana ya? Dan Coba nih dak, bandingin nih dak. Kalau di Indonesia nih, dari Jakarta mau main ke puncak aja, itu minimal bawa 200-300 ribu deh. Dari Jakarta liburan ke puncak ya. Nah kalau di sana tuh berapa? Misalnya dari Jakarta ke puncak ya. Di sini di Istanbul nggak ada puncak ya, kayak nggak ada puncak gitu. Kalau ada di luar kota banget gitu. Kalau di luar kota banget ada kayak murah. Kalau selagi ada transportasi umum pakai. Itu Sekitar transportasi umum di sana udah nyambung antar kota semua gitu dak? ada yang antar kota, nyambung Apa? antar kota. Subway atau bus atau apa? Bus Bus ya? biasa, nggak. Oh. Gimana ya? Jadi tapi kita nggak bisa langsung kayak misalkan ke terminal langsung bis antar kota gitu. Kalau mereka, kalau yang antar kota misalnya Istanbul ke Puncak itu sedikit. Kebanyakan mereka nyambung dari bus, misalkan dari angkot ke busway terus ke MRT kayak gitu. Kalau yang di pinggir daerah yang di pinggir-pinggir kayak Jakarta gitu, kayak Bogor, Puncak, itu ada transportasinya. Tapi kalau untuk jauh baru mereka charge-nya mahal gitu. Bus antar kotanya mahal. Tapi sistemnya terintegrasi, cukup dengan satu kartu bisa semua tuh. Wah itu enak banget. Iya. Di Indonesia mana ada, beda angkot turun ya beda lagi, bayar lagi. Kalau naik angkot kan gitu. Dan gue tuh kayak
alhamdulillahnya ya, bukan gue tuh, maksudnya ini gue mau ngomong tuh gue bersyukur, bukan mau pamer apa gimana. Iya gimana Pas gimana? gue bukan nginjek, maksud gue datang tahun 2019, gue tuh nggak pernah minta duit dari orang tua gue, bapak gue, mama gue, nggak pernah. Wih, luar Gue biasa. gimana ya? Karena bukan gue ya, gue dididik sama kakak gue yang bapak gue keras. Bapak gue kan Palembang ya. Lu udah merantau nih, buat apa lu kayak gimana ya? Lu udah merantau tapi lu tetap masih minta sama orang tua gitu. Wih, luar Kayak, biasa lu udah. Gokil. dan kakak gue sih yang wanti-wanti gue gini. Kita udah di sini ya, harus berdiri sendiri. Mau pahit kita nggak punya duit apa kayak gimana ya? Jangan sampai tahu orang tua kita, karena gimana ya? Terutama mama gue awalnya nggak ngizinin gue kesini kan, kita anak terakhir gimana segala macem gitu, dan bapak gue orangnya enggak bisa, dan gue udah izin sama mama gue, emang kan gue dipanggilnya ade emang pengen banget nih gitu, bisa kok ade ke sana gitu kan. Terus kayak kalau kita susah, kayak pas gue lagi susah sama kakak gue gitu ya, udah kita mah doa aja, jalanin aja kayak gitu. Dan alhamdulillah ya ada aja yang bantu asal kita usaha gitu, dan nggak pernah lelah gitu. Doa, usaha gitu. Jangan nyerah aja gitu ya. Iya benar. Gokil. Pasti ada jalan. Perjuangan anak rantau, apalagi jauh banget ngerantaunya nih ke Turki. Oke, berarti secara biaya tuh so-so lah ya dengan Indonesia gitu. Iya, so-so. Sama kayak Jakarta, karena jujur kalau di Jakarta kebanyakan jajannya. Kalau di sini mereka jarang jajan. Anak-anak sini jarang jajan. Oke. Nah, habis ini gue mau nanya, setelah lu jalanin udah setahun, udah mau 2 tahun ya? Oh, udah 2 tahun lebih? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun di sana. Terus kira-kira apa yang mau lu sampaikan nih buat teman-teman pendengar nih? Kan yang dengerin podcast ini tuh demografisnya tuh umur S1 lah, ada anak-anak S1 yang lagi masih kuliah. Kira-kira apa nih, lu memotivasi apa? Untuk berani gitu kan, apalagi sekarang pandemi, tapi tetap berani apply, coba-coba beasiswa, barangkali keterima. Dan mentalnya tuh kayak gimana? Kira-kira. Ya, kalau gue ya, yang gue titipin adalah mental sama niat yang harus lu kuatin gitu. Mau orang kata gimana pun gitu, kayak lu nggak mungkin lah, lu apa sih gitu, biarin aja, ketawain aja. Terus kalau bisa lu pura-pura bodoh depan mereka, tapi lu berisi gitu. Jadi nanti lu udah sukses, baru mereka lihat gitu, wah kok bisa, kapasitas orang ngomong, wah kok bisa tuh anak kan bodoh banget gini, karena mereka taunya di luarnya, nggak tahu di dalamnya gitu, karena orang nggak ngeliat prosesnya. Jadi jalanin aja, lu mau cuma 1 langkah, kayak mau sehari cuma 2 langkah, tapi lu progres gitu, lu punya progres. Jangan lihat orang udah suksesnya aja gitu ya. Juga sih gitu. Terus yakin, tekunin, cari peluang, kayak apapun itu pasti insya Allah bisa jadi. Iya. Dan Itu di luar nasihat sana buat itu gue banget banyak banget lebih, maksudnya gue tuh ya Allah, sekali gue tuh masih belum apa-apa, di luar sana tuh banyak banget orang-orang yang gue aja kayak amazed gitu, kayak wah gila, mereka tuh hebat-hebat banget. Kayak bahkan di sini ada orang Indonesia perempuan, dia ngambil double degree di universitas ternama. Pertama itu teknik mesin dan teknik pesawat. Coba bayangin. Gokil. Orang perempuan, lu bayangin. Kenapa sih kita harus lanjutin S2? Kenapa nggak cukup S1 aja? Sebetulnya pendidikan atau ya, kalau menurut gue ya, itu yang dicari tuh bukan hanya ilmu doang gitu. Pengalaman itu, pengalaman cara survive itu gimana ya, nge-push diri lu gitu. Kalau misalkan kita nggak lanjut gitu, kita nggak ada tuntutan untuk belajar lebih gitu. Kalau lu ambil S2 kan otomatis lu ada yang nge-push, lu harus ngerjain
tugas, lu harus baca ini, lu harus baca itu, lu banyak lagi yang kayak yang bikin lu tuh kayak ayo dong lu harus bisa gini gitu, karena ada tuntutan gitu, lu harus nyelesain ini kan, karena lu udah ngebuang duit gitu, karena lu Betul. udah ngebuang, lu harus dapet sesuatu gitu. Nah kalau dan maksud gue, kalau kan gue perempuan ya, kadang kan orang ngomong apa sih, kita juga jadi ibu rumah tangga ujung-ujungnya, tapi kan kita ngebentuk karakter anak kita gitu. Betul. Anak kita kayak gimana gitu. Kalau misalkan ya lu sekolah cuma ya keren-kerenan aja gitu, kayak kalau cuma buat gelar doang ya. Iya, masa depan lu gimana gitu. Gimana ya, maksudnya nanti keluarga lu ke depannya kayak gimana kalau misalkan orang tuanya nggak berkarakter gitu. Betul. Gitu. Terus banyak senior-senior gue bilang kayak gini, ilmu tuh bisa dicari di mana aja, cuma pembentukan karakter, link, ngebuka wawasan lu, ngebuka di luar tuh kayak gimana, itu mahal, jujur mahal gitu. Pengalamannya dia mahal banget, gila lu ke luar negeri berjuang di sana gitu kan, luar biasa. Alhamdulillahnya dapat kesempatan. Oke. Bisa kok, bisa, anak Indonesia tuh bisa. Di sini tuh anak Indonesia keren-keren banget sumpah, demi bisa, apapun ya? Keren-keren. Jadi nggak usah minder ya deh sebagai Indonesia ke luar negeri gitu. Nih di sini gue mau coba deh apply deh. S1 S2 itu tuh banyak yang tua-tua. Ya ampun, di sini ya mau S1 nggak kenal umur. Jadi lu di sini nggak bakal ditanyain umur lu berapa. Mau bodo amat, mau lu umurnya 30 lu ambil S1, bodo amat. S2 lu umur 50 tahun, umur 40 tahun, teman-teman gue kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak. Yang seumuran gue cuma 3 orang. Ibaratnya bahkan mereka tuh kayak lebih ngayomin, lebih kayak, oh kamu nih bagusnya di sini nih, apa kayak ini bagusnya kayak gini gitu. Coba lu bayangin gitu. Jadi stigmanya bagus banget ya orang sana ya, ke belajar gitu, semangatnya tinggi. Jadi nggak usah takut kalau di Indonesia tuh, takutnya maksudnya kayak kapan nikah, kapan lulus, kapan ini bener gitu. Tuh, bener. Yang penting lu gali dulu ilmunya gitu. Gali, tuangin, gali, bentuk lagi gitu. Jangan takut. Gue sekarang tuh lagi belajar. Bodo amat lu mau ngomong apa, enggak terserah, yang penting ya gue jalanin hidup gue gitu. Luar biasa. Gila. Gue jadi malu dah. Gue yang di Indonesia, kuliah di UMJ nggak selesai lagi S2. Lu jauh-jauh tetap berjuang gitu. Tapi luar biasa, ya, lu memotivasi gue dah. Bener, jujur. Alhamdulillah. Sama-sama. Mudah-mudahan yang dengar semua juga pada nggak mau masih motivasi ya, sharing gitu. Jadi hatinya kebuka lagi, lu mau ngapain sih sebetulnya gitu hidup ini gitu. Bukan tentang ngasilin duit gitu. Iya. Tujuan gue juga bikin ngobrol-ngobrol sama lo ini ya mau sharing gitu, bahwa belajar itu asik gitu, petualangan ya, pengalaman selain dari ilmunya doang gitu ya. Dan salah satunya keluar negeri adalah opsi yang sangat menarik gitu untuk melanjutkan studi. Gokil. Nah, terakhir nih, gue mau nanya, lu udah mau selesai tesisnya, gue doain semoga lancar, bisa lulus. Amin ya rabbal alamin. Terus plan lu selanjutnya udah ada belum? Setelah lulus. Plan gue mau kerja di sini dulu sih, di Turki. Sebetulnya gue udah ada kerjaan gitu. Cuma nggak bisa gue barengin sama tesis, karena kan tesis itu gimana ya, butuh mood, butuh niat, butuh observasi lagi gitu, butuh segala macam. Jadi nggak bisa gue barengin gitu. Dan kerjaan ini tuh butuh gue harus bisa bahasa Turki lebih gitu. Jadi gitu. Habis gue selesain gue tesis, gue mau kerja dulu di sini. Gue mau tahu di sini tuh pengalaman kerjanya kayak gimana. Soalnya kalau gue nanti balik di Indo, pasti pertanyaan yang pertama adalah pengalaman kerja Anda di mana? Iya, betul. Pasti itu. Terus ya ini Pak, makanya saya ngelamar di perusahaan Bapak buat dapat pengalaman kerja. Iya nggak? Harusnya kan kayak gitu.
Oke, Ya kerja udah, di sana udah deh. berarti ya. Nah, Iya, semoga lancar lah, Za. amin, amin, Kalau amin. boleh tahu dah, Main-main dong ke sini. ya boleh tuh ntar gue main deh. Makanya tadi gue nanya bulannya ada bulan-bulan apa sih summer tuh di sana? Tadi ya Juni Summer ya. mahal cuy, jangan summer. Oh, jangan summer ya? Tapi sekarang lagi murah sih, dari Indo ke sini sekitar kemarin 5 jutaan, belum udah PP. Coba lu bayangin, 5 juta PP. Tapi emang nggak ada restriksi dah lagi pandemi gini. Ada. Lu harus ada apa sih namanya? Tes PCR. Oh, ya itu standar lah ya. Iya, standar gitu doang, nggak ada, kecuali sama negara-negara yang mereka headlinein kan, itu harus karantina gitu. Cuma kalau Indonesia enggak, kayaknya nggak ada. Indonesia, soalnya kan berita sekarang Indonesia diblokir sama mana-mana sekarang. Iya, tapi Turki masih ngebuka visa Indonesia ke Turki. Gimana dong? Ya bagus Alhamdulillah lah. kalau menurut gue. Iyalah, alhamdulillah jangan sampai ditutup. Nggak enak. Ya ntar gue main. Ntar. Main lah, lagi murah nih. Tapi pandemi di sana lagi tinggi apa enggak? Kalau di sini lagi tinggi-tingginya Enggak, nih. kalau kemarin tuh udah turun, cuma kemarin lagi naik lagi, sekitar 30%, karena jujur kultur di Turki tuh enggak, mereka tuh kan punya wajah Eropa ya, Iya, hidungnya agak mancung, iya, iya. terus jadi mereka nggak nyaman pakai masker gitu, agak gede gitu. Jadi pas diizinin udah dibuka tanggal 1 yang gue ceritain itu, ya mereka kebanyakan pakai masker cuma dibuka gitu. Jadi tapi kalau untuk masuk bis apa segala macam mereka harus tutup gitu. Cuma kalau di jalan terbuka ya mereka buka. Kayak nggak nyaman pakai masker gitu. Dan itu naik sekitar 20% dari Juni ke Juli akhir sekarang naik 20%. Oh, Tingkat 20%. coronanya. Tapi per Juli udah dicabut semua pembatasan sosial. Iya, udah dicabut. Ya itu tandanya udah di level yang aman berarti kan kalau dicabut. Iya sih, kalau untuk itu udah aman. Soalnya mereka diwajibin kan di SMS-in satu-satu harus ngevaksin segala macam gitu. Lagi pula kan gratis juga, kenapa enggak gitu. Cuma nggak tahu kenapa gue sampai sekarang belum vaksin gitu. Oh, lu belum Gue vaksin? pengen gitu ngevaksin, cuma pas gue tes lagi kan negatif, ya udah lantar. Iya. Soalnya gue waktu itu dapat berita gitu kan, dari ada yang vaksin juga, terus dia kena COVID lagi, kan aku bingung. Awalnya Iya, tuh iya. udah bulat nih, kan udah bulat. Udahlah, vaksin lah gitu, yuk vaksin yuk. Nah beliau tuh udah vaksin, terus habis itu diberitain butuh darah apa plasma gitu yang kayak gitu. Karena bukannya sih beliau udah vaksin kemarin kan, kata aku. Aduh, yaudahlah, diem di rumah dulu lah. Ya, yang penting jaga diri baik-baik dah. Jangan sampai sakit Iya lah sih, kalau bisa. Itu emang pilihan bener. sih masing-masing vaksin. Iya sih, pilihan. Oke, terakhir kalau boleh tahu tesis lu ngambil topik apa, dah? Tesis gua tentang trade Indo-Turki. Trade Tentang perdagangan perdagangan. Indonesia Di Turki. Indonesia Turki, sektor makanan kalau nggak salah gue pengennya. Tapi nggak tahu keterima apa enggak, bisa ganti judulnya nanti tiba-tiba. Kayak kebanyakan dosen-dosen ya, kamu kayaknya nyari topik yang di sini deh, kayaknya di sini lebih sedikit orang-orangnya, ya wes kita jalanin. Tapi yang gue pengen ajuin sih itu topiknya. Oke. Mantap. Kalau bisa gue doain semoga lancar dan di ACC proposalnya. Amin Biar ya nggak Robbal. pusing-pusing lagi. Amin. Lu juga semangat terus, Iya, saling iya, iya. dukung gitu. Oke, ada lagi dah terakhir, udah mau gue tutup nih. Ada lagi mungkin terakhir Akhir apa ya? buat teman-teman yang lagi dengerin. Buat teman-teman semangat terus, jaga kesehatan, terus insya Allah nggak ada yang nggak mungkin kalau misalkan udah usaha sama doa, pasrah, nanti Allah yang gerakin, beneran.
Kayak Oke. kayak out of the box aja Allah udah bakalan ngegerakin. Kalau kayak gue, ya gue juga pernah nangis, mau gimana gitu udah pernah nangis, kayak ya udah sering sama Allah, tiba-tiba ting dapat. Gue tuh kayak nggak percaya, dulunya gue nggak percaya kayak gitu coy, kayak Iya. apaan dah, masa apaan sih gitu. Cuma gue pada titik ya gue nggak tahu lagi kayak gimana, gue udah usaha udah gitu kan. Iya. Ya udah gue tinggal minta aja sama Allah, pasrah gitu. Kalau kata kakak gue, ya dek, namanya hidup pasti ada cobaan, ya udah pasrah aja, nanti Allah yang bukain. Ting, Allah bukain, kata gue. Ya Allah, keren banget Allah gitu kan. Itu kayak ya cuma Allah doang emang tempat kita. Iya. Jadi jangan pernah bosen doa, jangan pernah bosen gitu sih. Oke, luar biasa. Oke, Dak, makasih banyak nih. Gue mohon maaf banget Sama-sama, nih. gue juga makasih Tadi banyak. ngerepotin. Sampai lu harus pulang dulu ke rumah, sorry banget nih. Nggak apa-apa. Gue sih sebetulnya maksudnya gue udah janji juga sama lo, jadi gue juga nggak enak. Kok belum nyampe rumah? Di sana jam Niatnya berapa tuh sih, Bro? Di sana jam berapa? sekarang sekitar jam 8 sore. Malam, ya? 8 sore ya, masih terang. Gelapnya jam berapa di sana? Jam 9 ke atas. Terangnya lagi jam berapa? Jam 3, jam setengah 4. Setengah 4 pagi. Setengah 4 udah terang. Subuh itu jam setengah 4. Gitu. Oh, soalnya dia nggak di tengah ya. Kalau summer, malamnya dikit, siangnya panjang. Menarik. Kalau winter, subuhnya jam 7. Keren kan? Itu kalau winter jemuran kering itu. Kan ada penghangat. Iya, ada ya. Tempelin. Mahasiswa banget dah udah sumpah. Nggak belakang kulkas ya kan? Depan kipas AC juga bisa tuh. Iya, bisa. Gitu. Oke, nanti lu kalau mau ada topik-topik lain kira-kira yang mau dijadiin konten, ajak-ajak gue lagi dah. Kita ngobrolin apa gitu. Nih Z Atok nih terbuka buat topik apapun yang seru gitu untuk dibahas. Nanti gue bawain narasumber lah buat lu. Beliau, siapa tuh? aduh, beliau keren banget sih kalau menurut gue. Kakak ipar gue sih sebetulnya. Oh, kakak ipar lo, ya. Ya, dia pasti ceritanya menarik kan pasti. Menarik beliau tuh. Tapi kalau cerita beliau tuh nggak butuh 1 jam tuh kurang. Terlalu apa ya? Mind blowingnya tuh, wah. Gue aja kadang-kadang kayak, aduh, sejam udah kayak kalau lagi diskusi sama beliau tuh kayak ngambil 1 SKS, 2 SKS gitu. Seru. Beliau kan ngomongnya tentang politik. Wah, menarik. Politik internasional. Baca politik geografi. Dia baca itu. Setiap hari, nonton YouTube-nya itu terus sampai, aduh, kadang-kadang kita makan ngediskusin politik. Yoi kan kata gue, aduh. Sekarang SKS berapa gue bercandain kayak gitu. Boleh deh ntar ngobrol bertiga gitu sama lu ya kan? Ya, boleh. Beliau juga. Ya, ntar atur lo ya. Ntar siap. Ya di chat lah, kita lanjutin di WhatsApp nanti. Siap. Oke. Yaudah, gue tutup ya, Da. Makasih banyak sekali lagi. Yo, sama-sama. Buat teman-teman yang lagi dengerin atau yang lagi nonton nih di YouTube, silakan kalau mau di-follow Instagramnya. Bisa follow dila.wimanda. Apa? Coba diulang, sorry. Dila, DHILA.wimanda. Oke. Nanti gue tulis deh di deskripsi, di caption. Oke, siap. Ya, Manda, sekali lagi thank you. Sama-sama. Semoga lancar dah apa yang lagi lu jalanin dan semua rencana. Amin ya robbal. Ya, buat teman-teman jaga kesehatan selalu dan tetap berjuang dan berdoa. Oke. Ku tutup ya, Da. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.